Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Tri Pamungkas dengan NIM K84250 dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FKIP UNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah suatu bentuk ketidakadilan ataupun suatu bentuk ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Nah, ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan seperti apa yang dimaksud? Nah, maksudnya adalah ketidaksamaan ataupun ketidakseimbangan akses masyarakat untuk mendapatkan ataupun untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam ini ada dua hal, sumber daya yang bisa dimanfaatkan, sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Nah, sumber daya primer itu adalah berupa seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lowongan pekerjaan. Sedangkan sekunder ataupun kebutuhan sekunder adalah seperti sarana perjuangan hak asasi manusia ataupun saluran politik. Nah, apa aja bentuk dari ketimpangan? Nah, bentuk dari ketimpangan sosial sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah ketimpangan sosial ekonomi. Nah, ketimpangan sosial ekonomi adalah ketimpangan yang terjadi lantaran adanya perbedaan atau gap yang sangat besar dalam hal pendapatan masyarakat, sehingga memunculkan kelompok masyarakat golongan atas dan masyarakat golongan bawah. Contohnya adalah seperti para pengusaha yang pendapatannya setiap bulannya itu adalah ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, sedangkan masyarakat golongan bawah ini adalah berupa karyawan-karyawan buruh pabrik, buruh tani, ataupun pekerja dari serabutan. Nah, mereka ini pendapatannya tidak lebih dari 100.000 per hari ataupun tidak lebih dari 3 juta selama 1 bulan. Nah, perbedaan pendapatan yang terlampau besar inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi terjadi. Itulah yang dinamakan dengan ketimpangan sosial ekonomi. Nah, bentuk ketimpangan sosial yang kedua adalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan sendiri adalah ketimpangan yang terjadi lantaran perbedaan yang kontras dalam bidang pendidikan, khususnya karena tidak meratanya sarana dan prasarana dalam proses pendidikan, khususnya dalam sekolah yang berada di pusat kota ataupun di kota besar dengan sekolah ataupun yayasan pendidikan di daerah pinggiran ataupun sekolah di pinggir daerah atau biasa disebut 3T. Nah, perbedaan yang mencolok adalah sarana dan prasarana seperti ruang kelas ataupun bangunan sekolah, kemudian perpustakaan, terus kantin, kamar mandi, terus apalagi lab komputer, UKS, dan lain-lain. Nah, ketimpangan yang terjadi ini karena belum meratanya ataupun susahnya akses untuk mencapai ke daerah pinggiran. Nah, akhirnya menyebabkan pendidikan di pusat kota jauh lebih berkembang dan lebih maju daripada pendidikan ataupun sekolah-sekolah di daerah pinggiran. Nah, ketimpangan yang ketiga itu adalah ketimpangan kesehatan. Nah, maksudnya ketimpangan kesehatan adalah ketimpangan di mana perbedaan pelayanan kesehatan yang seringkali dialami oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat golongan bawah, karena rumah sakit biasanya menerapkan ada sistem 2 jalur, yaitu jalur BPJS dan
jalur mandiri atau full membayar biaya pribadi. Nah, biasanya rumah sakit itu memakai atau lebih mementingkan kelas yang membayar sendiri. Bukan kalau masyarakat yang dengan BPJS itu kan sering kalinya itu masyarakatnya harus melewati berbagai tahapan administrasi baru bisa mendapatkan kamar atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, sedangkan rumah sakit ini selalu memprioritaskan pasien yang membayar lewat non BPJS atau membayar secara pribadi. Nah, seperti itu. Makanya itu adalah bentuk ketimpangan, di mana ketimpangan kesehatan karena tidak merata atau tidak samanya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah bentuk ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya itu contohnya adalah ketimpangan yang terjadi lantaran tergerusnya budaya lokal dengan budaya asing yang lebih digemari dan membuat budaya lokal itu semakin kehilangan eksistensinya. Contohnya adalah remaja saat ini lebih tertarik atau lebih suka dengan budaya Korean pop ataupun hip hop daripada dengan musik keroncong ataupun budaya wayang. Nah, ketimpangan budaya ini menyebabkan hilangnya eksistensi dari kebudayaan lokal atau budaya asli sendiri, karena tidak ada yang melestarikan ataupun tidak ada yang menjaga kelestarian dari budaya tersebut, sehingga budaya lokal atau budaya yang kita miliki sendiri ini semakin hilang eksistensinya di masyarakat, karena remaja-remaja yang harusnya menjaga dan melestarikan budaya kita atau menjaga budaya kita bangsa ini, malah mereka tertarik dan menggemari budaya dari luar, yaitu yang bukan budaya kita. Nah, itu menyebabkan terjadinya ketimpangan budaya. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada bentuk ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender merupakan kesenjangan yang dialami karena perbedaan gender, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa tidak adil. Contohnya adalah pada zaman dahulu perempuan lebih dinilai tidak perlu untuk melanjutkan sekolah ataupun berkarir, karena stigma masyarakat pada zaman dahulu perempuan itu lebih kepada di dapur dan di rumah. Nah, sedangkan stigma lelaki ataupun laki-laki itu adalah bekerja dan berkarir di luar rumah, sedangkan perempuan adalah stigmanya mengurus rumah dan di dapur. Nah, karena stigma tersebut gender perempuan ataupun perempuan itu merasa dirugikan karena mereka ingin sekolah yang lebih tinggi, ingin berkarir, tapi terhalang oleh restu orang tua dan masyarakat karena stigma yang membatasi mereka untuk mencapai ataupun menuju cita-cita yang mereka impikan. Nah, masalah tersebut adalah masalah ketimpangan gender, di mana salah satunya merasa tidak adil dengan adanya perlakuan tersebut. Nah, contoh lainnya adalah ketimpangan gender dapat dialami juga oleh laki-laki. Contohnya adalah ada yang namanya ruang untuk khusus menyusui ibu ataupun ruang bermain dengan anak misalnya di daerah ataupun tempat-tempat umum. Nah, sedangkan untuk kawasan merokok untuk laki-laki itu tidak ada. Nah, hal tersebut adalah salah satu bentuk ketimpangan gender juga. Cukup sekian dari saya. Apabila
terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.